Baik mahasiswa sekalian, pada praktikum kali ini, praktikum tentang subnetting ya. Subnetting kita harus menyiapkan beberapa alat sebelum kita melakukan praktikum. Ada berapa alat? Yang pertama ada kabelan gitu ya. Kabelan ini ada, kita paling nggak butuh dua, nanti dihubungkan dua, masing-masing ini laptop satu dan ini laptop yang kedua. Ini kabelan. Berikutnya kita membutuhkan kabel konsul. Kabel konsul ini nanti yang akan kita gunakan ketika pada saat kita mengkonfigurasi pertama kali perangkat jaringan, terutama di Cisco gitu ya. Ini melalui ke laptopnya. Jadi kita butuh kabel konsul ini. Berikutnya, alat yang kita butuhkan adalah switch. Nah, ini switchnya. Ini kita butuh dua switch gitu ya. Dua switch. Ini dan ini ada dua switch. Pakai dua switch. Kemudian ada router. Kemudian kita juga butuh laptop gitu ya. Butuh laptop untuk nanti kita mengkonfigurasi perangkat yang akan kita gunakan praktikum. Oke mahasiswa sekalian, selanjutnya kita akan mencoba melakukan yang pertama, yaitu menyambungkan antara perangkat router ini dengan laptop. Kalian membutuhkan kabel konsul ini ya, kabel konsul. Dalam kabel konsul ini nanti ada dua ujung yang berbeda. Satunya berbentuk USB, ini disambungkan ke laptop. Kemudian ujung satunya yang berbentuk RJ45 ini disambungkan ke port konsul yang ada di perangkat Cisco-nya gitu ya. Silakan yang pertama disambungkan dulu yang ini ke bagian laptop ya. Kemudian yang ini ke bagian port konsul. Sudah. Selanjutnya kalian juga membutuhkan software namanya PuTTY ya. Jadi software PuTTY-nya silakan, ini juga perlu disiapkan ya, software PuTTY. Jadi di sini ada ya, ini sudah ada software PuTTY-nya gitu ya. Nanti kita gunakan serialnya. Sebelum ke serialnya apa, kita harus tahu dulu kabel USB ini masuk ke port yang mana, serial yang mana. Kita harus ngeceknya, ngecek di bagian device manager. Jadi harus mengecek dulu di device manager, dicek, dipastikan di situ di bagian port itu ini masuk ke COM berapa. Misalkan ini COM 3 itu ya. Di bagian di PuTTY-nya coba ditulis. Itu ganti COM 3 gitu ya. Setelah COM 3 jadi ini juga sudah di set. Ini jangan lupa connection tab-nya tadi udah serial itu ya. Bisa langsung open. Kita cek, kita tunggu dulu apakah sudah bisa connect. Kalau belum connect coba ditekan enter. Ini sudah sampai pada tampilan yang ada tulisan router. Ini pertanda bahwa kita sudah bisa menyambungkan antara perangkat router ini gitu ya, perangkat router ini dengan laptopnya. Kita nanti setelah tampil ini baru kita bisa melakukan
melakukan perintah-perintah yang akan kita gunakan mengkonfigurasi router yang ada ini. Jadi sudah bisa dimengerti ya bagaimana caranya mengkoneksikan, menyambungkan antara perangkat jaringan Cisco ini router ke laptop pertama kali menggunakan kabel konsol ini. Nah, nanti kalau pas virtual, kalau di virtual kalian kan bisa mudah sekali itu ya, tinggal dipasang antara router dengan laptop yang ada ini, tinggal sambung sudah selesai. Tapi secara nyata tadi kita butuh ada perangkatnya, ada kabel konsolnya. Di laptopnya kalian juga butuh software namanya PuTTY. Nah, nanti ketika belum ada drivernya, kalian perlu menginstal terlebih dahulu. Ini bagaimana caranya menyambungkan antara router dan laptop. Terima kasih. Baik, mahasiswa sekalian, kita akan melakukan praktik subnetting ya. Dalam praktik ini kita memiliki masalah, yaitu kita diminta membagi dua suatu jaringan, yaitu jaringan 192.168.1.0/24. Kita diminta membagi jaringan ini menjadi dua sama besar. Nah, bagaimana caranya? Sebelum ke sana kita harus memahami dulu network ini ya. Network ini 192.168.1.0/24 itu kita memiliki alamat IP yang pertama, ini alamat IP networknya, yaitu 192.168.1.0 sampai dengan 192.168.1.255. Total keseluruhan ini 256. Kemudian kita diminta membagi dua, yaitu menjadi dua subnet yang sangat besar, maka kita bisa bagi dua. Ini subnet pertama, kemudian subnet kedua. Nah, subnet pertama ini kita bisa langsung menulis yang bagian pertamanya, yaitu network pertama, yaitu 192.168.1.0. Jadi paling pertama itu jadikan untuk subnet yang pertama. Nah, karena ini sebelumnya /24, maka setelah dibagi dua, kita gunakan subnet mask, yaitu /25. Ini /25 ini jaringannya mulai dari 0. Kemudian berapa jumlahnya tadi, yaitu 128 ini ya. Jadi ini totalnya 256, bagi 2 totalnya 128 ya. 128 ini kan dari 0 tadi itu ya, 0 128, maka kita bisa dihitung 0 2 sampai 127. Ini yang terakhir nih. Jadi dari 0 sampai 127. Nah, 127 ini jadi alamat IP yang terakhir gitu ya. Ini biasanya jadi broadcast address ya. Kemudian alamat IP yang pertama tadi 192.168.1.0. Jadi yang 0 ini jaringannya, jaringan dari subnet 1 ya. Kemudian yang alamat IP yang bisa dipakai berarti setelah 0, yaitu 1. Nah, subnet masknya ini /25, maka subnet masknya 255, 255, 255, 128. Ini subnet mask ini sama antara dua subnet ini. Subnet ini subnet yang pertama ya. Baik sekalian, ini subnet yang pertama. Kemudian subnet yang kedua bagaimana? Tadi sudah kita bagi dua, totalnya kan tadi 256 bagi 2 128. Maka networknya kita gunakan yang 128.
yaitu 192.168.1.128 yang ini ya. Nah, jadi ini networknya 192.168.1.128 networknya /25. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa subnet masknya sama ya, subnet masknya sama. Kemudian alamat IP address yang pertama tadi networknya 128, berarti yang address pertama kita tambahkan 1 ya, tambahkan 1, maka 192.168.1.129. Nah, ini IP address yang pertama. Jadi ini 129. Dan yang terakhir tadi kita gunakan alamat IP address yang terakhir dari network yang ini ya, /24, yaitu 192.168.1.255. Ini kita buat ringkasan. Jadi setelah kita melakukan perhitungan tadi gitu ya, perhitungan yang tadi, maka kita sudah bisa membagi dua, membuat ringkasan bahwa subnet yang pertama itu 192.168.1.0/25 ya. Kemudian alamat IP yang pertama yang bisa dipakai 192.168.1.1. Kemudian alamat IP terakhir dari subnet yang pertama itu 192.168.1.127. Ini selanjutnya subnet yang kedua kita bisa memperoleh yaitu 192.168.128/25. Kemudian alamat IP yang pertama yang bisa dipakai adalah 192.168.1.129. Dan alamat IP terakhir dari subnet yang kedua ini yaitu 192.168.1.255. Ini cara mencari tadi ya, kita sudah bisa mencari membagi dua jaringan dari 192.168.1.0/24. Jadi kita sudah bisa membagi dua jaringannya, yaitu ada subnet pertama kemudian subnet yang kedua. Dua-duanya gunakan subnet mask 255.255.128. Ini cara melakukan perhitungan subnetnya. Nah, nanti kita akan perhitungan ini kita pakai ketika nanti akan melakukan praktikum. Jadi sebelum praktikum kalian harus memikirkan terlebih dahulu ini proses melakukan subnettingnya apa saja yang harus dilakukan. Kalian harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi. Ini harus kalian siapkan. Terima kasih. Baik mahasiswa sekalian, kita lanjutkan kaitan dengan subnetting tadi. Kita tulis ulang apa yang sudah kita buat. Kita akan coba mengimplementasikan di aplikasi paket tracer. Misalkan aja sini tadi kita punya network gitu ya, network 192.1.1.0/24. Selanjutnya kita bagi dua. Sini ada 192.1.0/25. Kemudian yang di sebelah sini
192.168.1. Berapa tadi? 128.28/25. Ini subnet 2. Nah, sini subnet 1. Terapkan ya. Ini subnet netnya ini gitu ya. Nanti subnet masnya 255.255.255.128 ya. Ini juga dirapikan aja di sini. Ini networknya, kemudian lalukan subnet masnya juga ditulis biar mempermudah kita. 55.128. Oke ya. Nanti kita selain menerapkan ini gitu ya, nanti kita juga perlu siapkan, kita akan menggunakan dari first host dari network dari masing-masing subnet ini gitu ya. Jadi gateway dari port yang ada di router ini, di gateway dari subnet 1 kita jadikan alamat IP dari port yang berarti yang ini G00 gitu ya. Kemudian yang first host dari subnet 2 192.168.1.129 ya, kita jadikan gateway pada port yang port G01. Nah, selanjutnya nanti kita juga untuk menerapkannya kita akan gunakan DHCP gitu ya, agar network ini bisa jalan atau secara otomatis didistribusikan ke device yang terhubung dengan switch ini. Jadi nanti akan secara otomatis ketika suatu device terhubung dengan switch nanti akan mendapatkan alamat IP sesuai network dari subnetnya. Begitu pula dengan yang sebelah sini nanti akan mendapatkan IP sesuai dengan network yang ada atau subnet yang pada bagiannya. Oke ya. Selanjutnya ini kita sudah buat. Nah, bagaimana kita mengkoneksikan dari router ke PC ya? Sebentar, mohon maaf saya ambil, mohon maaf sebentar ya. Oke, dari ya kita lanjutkan dengan mengkoneksikan PC ini ya. Dan kita akan mengkonfigurasi router yang ada. Router 1 ini menggunakan PC. Jadi setiap mengkonfigurasi ini ya, kita usahakan untuk selalu mengkonfigurasi dengan prosedur yang ada. Artinya ketika kita mengkonfigurasi router tidak mungkin kita langsung mengkonfigurasi tanpa suatu alat bantu. Nah, sesuai dengan standarnya ketika router ini belum terhubung gitu ya, belum dikonfigurasi, maka kita membutuhkan apa ya, kita membutuhkan kabel konsol dari PC ke
routernya. Maka selanjutnya kita bisa buka PC-nya ke terminal ya. Untuk yang di dunia nyata ya kita menyesuaikan langkah yang sebelumnya sudah kita lakukan. Oke. Seperti biasa ya. Kita enable kita ke config terminal ya. Nah, yang pertama kita sesuai langkahnya tadi, bawa key 00, kita beri, jadi kita beri alamat IP terlebih dahulu ya. Jadi kita beri alamat IP yaitu kita perintahkan tadi kita ke G 00 interface G 00. Kita beri IP address ya 92.168.1.1 subnet mask 255 dari 255 128. Oke. Nah, kita lihat apakah oh ya, ini sudah hidup ya, posisinya sudah hidup. Nah, ini kalau belum hidup tinggal di no shut. Kemudian ini sudah ya. Oke. Sudah, kita lanjut ke interface berikutnya. Jadi kita langsung aja ke interface ke G01 sebelah sini, G01 ya. Exit dulu, kita ke interface G01. Di sini kita beri IP address. Mohon baterainya mau habis, saya ambilkan cas dulu. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita beri alamat IP address 192.68.1. Tadi berapa? Yang pertama berarti 68129. Subnet masknya sesuai dengan yang direncanakan 255.255.128. Oke, enter. Nah, oke ya. Oke, setelah ini kita beri karena ini sudah hidup ya, tinggal kalau belum hidup di no. Jadi kalau misalkan ini kan, kalau ini perintah matikan ya, kalau misalkan dihidupkan ya no shut, dia akan jadi hidup. Oke, ini sudah nyala ya. Nah, yang berikutnya bagaimana caranya agar network ini terdistribusi ke PC-PC-nya. Jadi ini PC ini gitu ya. PC ini
belum nyambung karena yang pertama PC ini belum memiliki IP address. Nah, untuk bisa tersambung ini terhubung dengan switch gitu ya, dan switch terhubung dengan router. Nah, routernya, gateway-nya kita sudah set, masing-masing sini juga sudah set. Yang belum kita set adalah bagaimana caranya agar IP ini terdistribusi ke PC-nya. Kita bisa melakukan 2 langkah ya. Jadi langkah pertama kita bisa ngeset manual di sini gitu ya. Jadi ngeset manual 192 168.1. Karena tadi misalkan tadi kan yang 2 ya. Nah, ini kan tadi subnet masnya 128. Kalau misalkan kita beri 0, mau enggak? Mau ya. Nanti kalau mau tidak ya ini mau aja itu ya, tapi kita coba dulu, kita coba ping ke 92.168.1.1 mau ini ya. Tapi ketika kita sudah ngeset dengan itu, nanti kita sesuaikan dengan yang kita rencanakan, itu 128. Jadi pengaruhnya apa kira-kira ya? Nanti ketika di ping atau dari yang networknya yang lebih jauh lagi, nah itu yang perlu kita pertimbangkan. Makanya ya kita sesuaikan dengan rancangan awal bahwa kita subnetnya 128 itu ya. Ini kita buat 255. Oh, gateway-nya salah ya, 192.168.1.1. Nah, ini kita coba, nanti ada 2 cara ya, manual ataupun cara dia namanya yang otomatis. Nah, ini kita coba yang manual dulu. Nah, ini sudah, kita juga sudah bisa ping sini tadi ya. Nah, berikutnya kita coba dari sini ya. Kita buat ya misalkan 12168.1.1 2 berapa tadi berarti ya, 29 sudah dipakai ya, 130. Ini juga disesuaikan sama itu ya, 28 gateway-nya 192.168.1.129. Kita coba, ping dulu ya, ping misalkan ke 192.168.1.129. ini harusnya bisa reply ya. Sekarang pindah ke port sebelahnya di sini, yaitu 121 ya, ini 1 ya, 192.168.1.1. apakah bisa ya. Kalau ke bawahnya ke 2 tadi ya, ke PC-nya apa bisa? Bisa. Ini kita sudah bisa set gitu ya. Jadi jaringan yang di sini ini ada 2 jaringan itu ya, 2 subnet. Nanti subnet yang ini 1 dan ada 1 lagi di sebelah sini.
Kalau misalkan kita menggunakan manual, kita harus ngeset satu-satu gitu ya. Nah, sekarang kita coba misalkan PC3 kita set pakai alamat IP yang di sebelahnya misalkan ya. Apa tuh pengaruhnya misalkan ya 168.1.12 misalkan 3 lah ya. Subnet masnya 128 192.168.1 berarti 12 gateway-nya ini aja ya 129 ya. Jadi pertanyaan kira-kira bisa enggak? Misalkan kita ping ke 192.168.1.129. Nah ini pengaruh ketika kita mengeset gitu ya. Jadi kita sudah membatasi bahwa wilayah sini itu ya, wilayah yang ini itu 192.168.1.128/25, tapi ini di set yang wilayahnya subnet 1 walaupun sama-sama ini networknya ini ya 192.168.1.0/24, tapi ketika sudah dibagi dua ini sudah tidak wilayahnya lagi gitu ya. Kalau ini di set yang tadi ini kasih 3 dengan alamat ini gateway-nya sudah betul ya, gateway di sebelah sini kan 192.168.1.129, tapi tetap tidak bisa. Ini ping ke gateway-nya aja tidak bisa, apalagi mungkin kita coba lagi gitu ya, ping ke laptop sebelahnya misalkan ya, laptop sebelahnya tadi 130 ya. Gagal ya, gagal enggak? Coba tunggu ya. Gagal. Artinya ketika kita mengeset sini ya kita menyesuaikan subnet yang sesuai ya. Kalau misalkan ini tadi apa namanya 192.168.1.128/25 ya kita sesuaikan, berarti ya paling enggak sini tadi 130 sudah dipakai ya kita pakai yang 131 misalkan ya. Ini maka kita akan coba lagi, seharusnya ya 130 bisa enggak? Ya harusnya bisa gitu ya. Pengaruh sekali ini ya. Nah kita harus memperhatikan ini subnetnya berapa, ini networknya berapa, harus sesuai nanti ketika ini di set manual itu ya, ini di set manual, orang yang akan menambahkan tanpa seizin kita dia harus memahami gitu ya. Nah ini harus orang yang tidak diizinkan atau orang yang mungkin kabel kan, kabel itu kan ada kalanya di set manual sama di set HDHCP. Kalau manual harus tahu dulu subnetnya berapa, networknya berapa itu ya, subnet masnya berapa, baru bisa connect. Kalau misalkan jumlahnya sudah penuh ya juga tetap yang PC3 ini tetap tidak bisa connect gitu. Nah, ini ketika manual. Nah, sekarang kita akan coba gitu ya,
kita akan coba ke yang otomatis. Jadi kita sudah mencoba manual, nah, kita coba secara otomatis. Jadi nanti PC 1, PC 2, laptop 2, PC 3, laptop 1 ini akan secara otomatis mendapatkan IP. Tidak lagi kita mengeset manual, tetapi kita akan memberikan otomatis ke PC. Nah, untuk mendapatkan otomatis, apa saja yang kita perlu siapkan lah, kita ke terminal lagi menuju ke routernya. Nah, routernya apa yang harus disiapkan? Router ini harus diset menjadi jadi dia bersifat DHCP, jadi memberikan DHCP. Untuk DHCP ini perlu menyiapkan, saya tulis ya biar mudah, apa saja DHCP di sini ya. DHCP ya, kita siapkan satu nama poolnya ya, pool, kemudian network ya sekaligus dengan subnet masknya. Kemudian apa, default routernya atau default gateway-nya itu ya. Nah, kalau di bahasa ini ya default router, default router. Nah, ini saya pindah ini biar mudah ya. Nah, ini yang nanti atur untuk DHCP-nya. Ini yang akan kita atur ya. Kita langsung saja ya. Kita langsung ke terminal lagi ya. Kita enable. Nah, kita ke config terminal. Di sini kita perintahkan IP DHCP pool ya. Misalkan ini yang bagian tadi ya, gigabyte yang bagian subnet 1, berarti kita beri nama LAN 1 itu ya, atau ya LAN, beri LAN 1 jadi LAN 1. Nah, kita network ya, network tadi 192.168.1.02, subnet masknya diisikan 255.128. selanjutnya diisikan default router, ini alamat gateway tadi 192.168.1.1. Nah, kita exit dulu, kita buat lagi di LAN yang kedua ya, di yang satunya ini networknya juga kita ubah. Ini tadi yang kedua 128 ya, 128 default routernya berarti 129 ya. Exit. Nah, udah, ini udah DHCP-nya. Untuk biar tidak ada konflik atau pingnya itu 2 kali, kita hapus ya IP DHCP exclude address, ini biar di exclude dari
Upping lagi biasanya konflik biasanya satu ini juga sama 129 juga di exclude ya. Sudah, kita bisa ngecek kembali ya. Kita bisa ngecek kembali ini sudah belum. Sudah belum ya. Ini karena masih statik kita ubah ke DHCP ya. Nah, ini otomatis nanti dapat. Jadi secara otomatis di sini ya. Jadi sudah tidak perlu apa namanya? Ya secara otomatis sesuai dengan yang dibuat di routernya. Begitu pula dengan PC 2, nanti silakan bisa diikuti aja ya. Di DHCP ini di DHCP aja. Kemudian laptopnya juga, apakah laptopnya sudah ya, laptopnya juga sudah. PC ini apakah sudah? Di DHCP saja, oke, sudah juga ya. Kemudian ini untuk yang ini tambahan saja gitu ya. Ini tambahan, nanti silahkan kalian coba ya. Nanti kalian coba ini biar juga mendapatkan IP dari sini. Anda harus mengkoneksikan, kalian nanti ubah nama access point ini jadi UNES ya. Nah, ubah nama access point ini jadi UNES, kemudian koneksikan ke laptop ya. Nanti secara otomatis laptop ini akan mendapatkan IP dari router ini secara otomatis ya. Berikutnya, nah ini yang nanti akan dijadikan sekaligus jadi latihan. Jadi latihan untuk kalian kerjakan sebagai ujian ya, sebagai latihan untuk dikumpulkan. Selain latihan tadi apa yang sudah saya sampaikan ya, di nantian kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya lakukan, memberikan DHCP ini, jadi memberikan DHCP, melaksanakan apa yang sudah dikerjakan ya. Nah, nanti kalian juga akan latihan secara mandiri untuk mengkonfigurasi yang bagian satunya. Nanti sebelum ke sana, agar dua router ini bisa berkomunikasi, maka router sebelah sini ya dan router satu sama lain harus tahu satu sama lain ini harus tahu network yang ada di bawah dari router masing-masing. Kita tadi sudah membuat bahwa di router yang router satu ini ya, router satu ini memiliki network. Jadi networknya itu 192.168.1.0/25 dan 192.168.1.128/25. Ini network ini ya, subnet ini perlu diketahui network bagian ini agar laptop yang di sini, PC itu ya, PC yang ada di sini ini bisa berkomunikasi sampai di PC yang ada di bawahnya ini. Nah, ketika sudah tahu jaringannya, nanti dia akan bisa mengerti
atau bisa berkomunikasi dengan PC yang sebelah sini. Ini konsep yang harus kita pahami ketika sudah dua router ini terhubung. Bagaimana caranya? Kita menyampaikan yang ngeset bahwa yang sebelah sini harusnya tahu network yang ada di sini. Nah, ini sudah saya setkan IP yang ada di sini ya. Jadi yang paling di Gigabit Ethernet 02 ini sudah saya set. Ini alamat IP-nya 10.10.10.10.2. Dan sebelah sini sudah saya set 10.10.10.1/26. Nah, untuk memberitahu sebelah sini ya tentang netbook yang ada di sebelahnya ini, kita bisa gunakan lagi ya. Di sini kita konfigurasi terminal juga ya. Enable config route ya. Baik, saya ulang ini IP route networknya berapa. Nah, networknya tadi kita sudah buat ya 168.168.0.255.255.255.128. Alamat IP dari gateway yang ke sini berapa? Jadi alamat IP yang terhubung ke router ini berapa? Bisa dilihat nanti ya, berarti ini 10.10.10.2. Nah ini oke. Juga ada yang kedua ya. Tadi sudah ya 128. Ini berarti satunya 128. Nanti kita akan bisa melakukannya. Kita coba lagi di sini misalkan ya, bisa nggak ping 92.168.1 bisa enggak ya? Kita exit dulu ya. 168.1 sukses ya. Ini kita sudah bisa ping dari router yang sebelah sini ya. Ini sudah bisa ping sampai di gateway yang sebelah sini. Kalau misalkan mau sampai PC ya, kita juga bisa coba PC IP-nya berapa? 2 ya. Oke ya, ini IP-nya 2. Kita bisa ping ya. 2. Sukses. Ini ketika kita sudah memberitahu dari router sini diberitahukan network yang ada di bawah dari router ini. Nah, ini konsep ketika router ini akan terkoneksi, nanti akan tahu bawahnya. Nah, ini tadi ya. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan ya. Selain mulai dari awal yang ada di sini ya, awal kalian silahkan mengkonfigurasi yang bagian ini. Masalahnya hampir sama dengan yang di sini ya,
Kalau di sini bagi 2, sebelah sini juga bagi 2 ya. Dari sini ini bagi 2. Nah, sebelah sini juga dibagi 2. Hanya nanti yang membedakan ya, membedakan kalau tadi yang sebelah sini itu networknya 192.168.1.0/24. Nah, sekarang kita buat beda ya. Yang sebelah sini networknya ya, networknya 10.10.10. Nah, ini yang kita buat beda 128/25 ya. /25 nanti dibagi 2 sama banyak. Nah, bagi 2 sama banyak. Sedemikian hingga ya bagian network yang PC 4 ini atau sebelah network yang ini ya, dari network yang bagian switch 8 ini mendapatkan subnet yang IP-nya lebih kecil daripada switch yang 9 ini ya. Nah, nanti silahkan didesain terlebih dahulu sampai sedemikian hingga PC 4 bisa berkomunikasi dengan PC 1, dengan PC 2, laptop 2, PC 3, laptop 1. Demikian pula dengan PC 5 bisa berkomunikasi dengan PC 3, laptop 1, laptop 2, PC 2, PC 1. Oke, silahkan nanti bisa dikerjakan ya. Nah, saya cukupkan untuk tutorialnya. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih mahasiswa sekalian. Tadi kita sudah melakukan praktikum subnetting. Nah, ini tadi kita sudah mencoba melakukan praktikum dari subnetting yang sederhana ya. Jadi kita sudah membagi 2 jaringan ya, network 192.1.1.0/24 menjadi 2 subnet yang sama besar ya. Kita juga sudah melakukan praktikum bagaimana caranya mengimplementasikan gitu ya, mengimplementasikannya ke dalam perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan tadi kita sudah menyambungkan ini ya, kabelnya kita sambungkan antara laptop dengan perangkat routernya. Saya kira nanti kalian bisa melakukan di Cisco Packet Tracer. Nah, demikian ya. Saya kira cukup untuk praktikumnya. Terima kasih, selamat mencoba. Terima kasih, selamat mencoba.